Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat serta karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat menghirup udara yang begitu segar dari mulai kita bangun tidur hingga tidur kembali. Mudah-mudahan segala bentuk aktivitas kita dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali mendapatkan ridho lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat seiring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada kehariban alam baginda Nabiyunal Karim, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kepada para keluarganya yang suci, para sahabatnya yang mulia, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya akan sedikit menyampaikan sepatah dua patah kata yang berkaitan dengan tema syukur. Sebagaimana yang telah saya sebutkan dalam muqaddimah, potongan ayat yang berbunyi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, yang artinya barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka kata Allah, aku akan menambah-nambah atas nikmat tersebut. Tapi ketika kita mengkufuri nikmat yang telah Allah berikan, maka kata Allah, tunggulah ajabku sangat pedih. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayat ini menunjukkan, memperingatkan kepada kita, Allah memberikan peringatan kepada kita untuk pandai-pandai mensyukuri segala bentuk nikmat yang telah Allah berikan. Dalam artian syukur di sini yakni menggunakan seluruh potensi yang telah Allah berikan kepada kita hanya semata-mata untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya kita selaku makhluk yang diciptakan oleh Sang Khalik memiliki peran dan fungsi sebagaimana yang Allah inginkan. Oleh karena itu Allah memberikan modal dasar kepada kita berupa sam'an, absar, wal afidah. Maka kita pergunakan tiga modal dasar ini untuk mencari jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, maka janji Allah akan menambah atas nikmat yang tersebut. Tapi ketika kita mengkufuri nikmat-nikmat Allah, maka tunggulah balasan dari Allah berupa azab yang naudzubillah kita semua ingin terhindar dari segala bentuk siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita diberikan kesehatan berupa misalkan tangan kita yang masih berfungsi secara normal, maka mari kita sama-sama gunakan tangan ini untuk hal-hal yang baik. Ketika contohnya kita melihat sampah di jalan, maka ambillah sampah tersebut, pindahkan ke tempat pembuangan sampah. Ketika kita diberikan kaki oleh Allah yang begitu sempurna, bisa melangkahkan kedua kaki kita, maka
mari kita sama-sama langkahkan kedua kaki kita menuju tempat-tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hal ini sejalan dengan apa yang telah diutarakan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam yang berbunyi, "Man lam yashkurin ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha." Yang artinya, siapa yang tidak mensyukuri nikmat berarti ia membuat jalan bagi hilangnya nikmat tersebut, dan siapa yang mensyukurinya maka berarti ia telah secara kuat mengikat nikmat tersebut. Bersyukur atas pemberian Allah pada hakikatnya merupakan wujud apresiasi seorang hamba atas apa yang telah diterimanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa hal itu akan kembali lagi kepada diri kita. Dalam artian di sini, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan seberapa besar nikmat tersebut, tapi seberapa besar rasa syukur yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah. Karena ketika pandai mensyukuri nikmat Allah, maka hidup akan begitu tenang. Tidak akan iri ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat yang lebih dari kita. Karena kenapa? Karena didasari dengan rasa syukur. Oh, inilah pemberian Allah. Maka kita dengan pemberian seperti itu, maka inilah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yuk mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di hari-hari berikutnya Allah memberikan kepada kita nikmat dan kita bisa mempergunakan nikmat tersebut di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala bentuk kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.